Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah grafika komputer. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi tiga dimensi atau dalam hal ini konsep tiga dimensi. Jadi sebelumnya nanti video berikutnya saya akan menampilkan atau akan menjelaskan tentang prakteknya. Sebelum ke prakteknya, ya kita akan bahas dulu apa itu tiga dimensi atau konsep dari tiga dimensi dari sudut pandang komputer grafika. Baik, yang pertama pendahuluan. Jadi dalam grafika komputer tiga dimensi atau grafik komputer tiga dimensi ini merupakan suatu grafis yang menggunakan tiga titik perspektif dengan cara matematis dalam melihat suatu objek, di mana gambar tersebut itu dapat dilihat secara menyeluruh dan nyata. Objek tiga dimensi adalah sekumpulan titik-titik tiga dimensi, yaitu diwakili dengan koordinat kartesiannya x, y, z yang membentuk luasan-luasan atau dikenal dengan istilah face. Apabila digabungkan ini akan menjadi satu kesatuan dan akhirnya membentuk suatu objek tiga dimensi. Nah, face itu sendiri adalah gabungan titik-titik yang membentuk luasan tertentu atau sering dinamakan dengan sisi. Bagaimana penggunaan grafika komputer dalam grafika tiga dimensi atau grafik tiga dimensi? Pertama, jadi penggunaan grafik komputer dalam grafik tiga dimensi yaitu untuk teknik penampilan realita grafik tiga dimensi. Kemudian juga digunakan untuk pemodelan objek tiga dimensi, sistem koordinat kartesius, ini penggunaannya, sistem koordinat spheres nanti ada kita bahas, juga model rangka, proyeksi, serta transformasi objek tiga dimensi. Baik, yang pertama, teknik penampilan realita grafik tiga dimensi. Secara umum, teknik penampilan grafik tiga dimensi adalah sebagai berikut. Pertama, proyeksi paralel atau parallel projection. Nah, dalam proyeksi paralel, ini adalah teknik dasar dalam penyajian objek tiga dimensi pada layar dua dimensi yang bertumpu pada tiga sudut pandang, yaitu pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas. Ini biasanya yang umum kalau kita menggambarkan objek tiga dimensi di kertas dua dimensi atau di layar dua dimensi. Misal Anda punya suatu papan tulis, kemudian diminta untuk menggambarkan suatu objek tiga dimensi kubus misalnya. Anda pertama membuat segi 4. Nah, segi 4 kemudian diberikan seolah-olah gitu, seolah-olah garis miring, miring, oke. Nah, itu tampak seperti tiga dimensi. Nah, ini disebut proyeksi paralel. Kemudian ada lagi proyeksi perspektif, yaitu bentuk gambar tiga dimensi seperti yang dilihat pada kenyataan sesungguhnya, seperti yang terlihat oleh mata manusia ataupun oleh kamera. Ketebalan atau kedalaman ini bisa ditunjukkan dengan cara memperkecil ukuran dari objek-objek yang terletak lebih jauh. Ini pun sama, proyeksi perspektif ini dia mengandalkan ketebalan garisnya. Ketebalan garis, jadi kalau kalian membuat tiga dimensi bukan arsiran misalnya, itu untuk menunjukkan bahwa dia itu gambar itu tiga dimensinya jauh atau dekat. Selanjutnya adalah intensity Q. Ini teknik penampilan kedalaman dengan memberikan intensitas yang lebih tinggi, artinya dengan cara penebalan garis pada garis yang lebih dekat dengan pengamat. Ini makanya sebetulnya di antara teknik-tekniknya itu sebenarnya saling melengkapi, saling mendekati. Dan saling mendekati. Ini kan intensity Q hampir sama dengan perspektif tadi. Bermainnya di penebalan garis. Selanjutnya adalah pandangan stereoskopis. Nah, stereoskopis ini teknik untuk menunjukkan kedalaman objek dengan cara membangkitkan citra objek secara stereoskopis. Ada yang unik dengan stereoskopis. Mungkin ya sekali-kali kalian nanti ya bisa bermain-main ke toko buku, kemudian mencari buku yang namanya buku ajaib. Buku ajaib ini buku tentang tulisan stereoskopis, kita nyebutnya buku ajaib.
Kenapa? Karena saya punya salah satu seri bukunya. Itu ketika pertama kali saya belum tahu, itu ketika dikasih buku, ini buku penipuan. Kenapa penipuan? Hanya ada citra-citra gambar ya abstrak saja, tetapi di tulisannya di sana ada kapal dalam botol, di sana ada globe, di sana ada kunci, di sana ada kepiting. Dilihat mau seperti apa, saya tengok, saya pakai apa, nggak ketemu. Nah, ini tipu. Kemudian baca, makanya kalau beli buku itu baca panduan terlebih dahulu. Baca panduannya. Bagi yang belum bisa membangkitkan melihat secara stereoskopis, itu kita bisa memanfaatkan kaca. Sebuah kaca, bukunya tempelin di kaca, kita melihatnya di belakang kacanya. Nah, itu kan ternyata benar ada gambar 3 dimensi di dalamnya. Gambar 3 dimensi. Nah, ini adalah pandangan stereoskopis. Oke. Nah, contohnya jika kita melihat dua objek yang sama persis, maka mata kiri ditujukan ke objek yang terletak sebelah kiri, mata kanan ditujukan ke objek sebelah kanan, itu akan terbentuk suatu gambar 3 dimensi. Nah, ini stereoskopis. Selanjutnya teknik arsiran. Teknik arsiran memanfaatkan sumber cahaya sintesis untuk menunjukkan kedalaman dan bentuk yang sesungguhnya dari suatu objek sehingga akan menghasilkan bayangan dari objek tersebut. Ini teknik yang umum dilakukan juga, hampir sama dengan yang paralel. Selanjutnya adalah pemodelan objek 3 dimensi. Objek 3 dimensi modelnya kita menggunakan geometri, topologi, informasi tambahan. Jadi dalam pemodelan objek 3 dimensi, kita akan memanfaatkan pertama geometri, itu dari sisi ukuran. Ukuran di sini yang ditentukan adalah lokasinya, titiknya, ataupun ya ukuran objek itu sendiri, size-nya. Kemudian topologinya ini menunjukkan bagaimana titik-titik di situ disatukan untuk membentuk suatu poligon. Kemudian poligon-poligon tersebut akan disusun sehingga membentuk sebuah objek. Nah, sebagai informasi tambahan, terkadang ada warna dari setiap permukaan juga bisa digunakan untuk melakukan penyusunan suatu objek. Baik, materi selanjutnya sistem koordinat Cartesius. Ini seperti halnya di 2 dimensi. Dalam 3 dimensi juga kita menggunakan sistem koordinat Cartesius. Berfungsi untuk merekam lokasi setiap titik yang ada pada objek tersebut yang dicatat pada sistem koordinat Cartesian 3 dimensi. Nih, di dalam sistem koordinat Cartesian atau Cartesius ini ada 2 kaidah dalam merepresentasikan suatu titik. Pertama adalah kaidah tangan kanan. Kalau ada kaidah tangan kanan, berarti yang kedua ada kaidah tangan kiri. Kaidah tangan kanan itu dikatakan sebagai kaidah tangan kanan, kita menggunakan tangan kanan. Jika sumbu X positif mengarah ke kanan, X positif, tangan kanan, X positif ke kanan, positif dan sumbu Y positif mengarah ke atas, maka sumbu Y positif itu mengarah mendekati kita, pengamat kamera. Nah, seperti ini. Mengarah pada kita. Ya, kurang lebih seperti inilah kaidah tangan kanan. Nah, gambarnya seperti ini. Kanan. Bingung ya, susah ya. Ah, ini nih. X, Y, Z. Nah, X, Y, Z. Ini kaidah tangan kanan. Pakai tangan kanan. Kemudian, ya, selanjutnya kaidah tangan kiri. Jika sumbu X positif mengarah kanan, sama kanan. Y ke atas, positif atas. Z, nah ini gimana nih? Nah ini, Z menjauhi. Ini, gimana? Gini dan gini. Tangan kanan, tangan kiri. Mendekati, menjauhi. Oke, kanan, kiri. Nah, sistem koordinat tangan kanan lebih banyak digunakan meskipun dalam grafika 3 dimensi, khususnya untuk penampilan di layar sistem koordinat tangan kiri sebetulnya yang lebih cocok. Tapi ya kita ikuti yang umum saja dilakukan seperti itu. Nah, Oke, berikutnya sistem koordinat Spherics. Ini kalau kalian masih ingat dengan azimut, itu benda-benda astronomi. Kalau masih ingat di fisika, ilmu fisika, astronomi, perhitungan astronomi, bulat, benda bulat, semua bulat.
bumi itu bulat. Oke. Kemudian benda-benda langit adanya di mana? Di titik seperti itu. Oke. Ini yang masih ingat dengan ilmu-ilmu astronomi, perhitungan benda-benda langit. Oke. Ini kita menggunakan sistem koordinat Spiris. Koordinat Spiris seperti itu kurang lebihnya. Pada sistem koordinat Spiris, sebuah titik dianggap terletak pada kulit bola yang memiliki jari-jari tertentu dan titik pusat berhimpit dengan titik pusat sistem koordinat. Dari sembarang titik yang terletak pada kulit bola tersebut, misalnya titik U, maka akan dikenal suatu besaran yang namanya kolatitude dan azimut. Di mana kolatitude atau sudut ini besarnya sudut yang dibentuk oleh sumbu Z dengan garis yang ditarik dari titik yang dimaksud. Sementara kalau azimut, ini besarnya sudut yang dibentuk oleh bidang XZ dengan bidang yang melewati titik U dan sumbu Z. Adapun jari-jari bola ini merupakan jarak dari titik pusat sumbu koordinat dengan titik U yang disebut dengan jarak radial. Dengan menggunakan rumus trigonometri, ya, pakai sistem koordinat kartesius lagi, UX sama dengan R sin, ini kolatitude cos azimut, UI adalah R sin kolatitude sin azimut, dan UZ adalah R cos kolatitude. Dan menggunakan trigonometri, sistem koordinat Spiris bisa dinyatakan dalam komponen koordinat kartesius. R adalah akar kuadrat dari U kuadrat X tambah UY kuadrat tambah UZ kuadrat. Sehingga sudut kolatitude itu adalah besarnya cos, anti cos ya, min 1, inverse-nya kalau salah ini, UZ dibagi dengan R. Sementara kalau azimut itu arch tangan dari UY dan UX. Nggak usah khawatir, kita tidak akan hitung-hitungan, tetapi ini setidaknya kalian tahu bagaimana diperoleh atau yang dimaksud dengan rumus-rumus tersebut atau hitung-hitungan tersebut ketika kita menggunakan sistem koordinat Spiris. Ya, kecuali bagi yang ingin tertarik kembali mengoprek-ngoprek tentang azimutnya, tentang kolatitudenya, tentang sistem koordinat kartesius, itu silahkan. Oke, berikutnya adalah model rangka. Pemodelan grafik 3 dimensi secara rangka perlu memperhatikan dua aspek. Pertama adalah aspek geometri dan yang kedua adalah aspek topologi. Informasi tentang lokasi setiap titik yang membentuk objek 3 dimensi tersebut itu disebut dengan aspek geometri. Sementara kalau untuk aspek topologinya, ini digunakan untuk menunjukkan daftar garis dari objek 3 dimensi. Nah, dengan memperhatikan daftar titik dan daftar garis pada tabel berikutnya, beberapa struktur data bisa digunakan untuk menyimpan model. Baik, sekian saja untuk presentasi tentang konsep 3 dimensi. Nanti selanjutnya akan saya buatkan video praktek dari 3 dimensi ini sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melakukan praktek untuk 3 dimensi. Nah, baik, yang akan digunakan ini modul praktikumnya kita gunakan, dan saya juga akan menggunakan buku yang sebagai pegangan. Kalau pegangan kemarin yang saya bagikan adalah yang ini, yang easy, make easy. Sementara kita sekarang udah masuk ke tingkat advance-nya. Jadi kita akan menggunakan buku processing-nya, atau kalian bisa juga akses langsung di grup di situs resminya, bisa langsung ada. Oke, bisa diakses. Nah, jadi yang akan kita gunakan untuk modul prakteknya adalah pertama modul praktikum, dan saya tambahkan dengan beberapa informasi-informasi dari buku processing sendiri. Oke, materi kita masih sama dengan konsepnya, yaitu
tentang konsep 3 dimensi. Jadi di dalam materi kali ini harapannya akan mengetahui proses pemodelan objek yang 2 dimensi sudah, kita akan fokus di 3 dimensi. Pertama, konsep koordinat 3 dimensi, sedikit tentang teorinya. Processing dapat melakukan pengolahan grafik baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, yang perlu perhatikan adalah ketika kita akan melakukan pemrosesan 3 dimensi, maka si software dalam artian ini processing, kita harus men-settingnya agar dia menggunakan model 3 dimensi. Dalam artian, jadi before drawing 3D form in processing, it necessary to tell the software to use 3D rendered. Jadi kita harus memastikan bahwa software tersebut atau processing tersebut mengaktifkan 3 dimensi rendernya. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal memasukkan yang pada saat 2 dimensi itu kita ketika menuliskan size itu cukup XY saja, ukurannya XY saja. Sekarang kita akan tambahkan P3D ini untuk processing 3 dimensinya, rendering 3 dimensinya. Sehingga si processing itu akan mengenali adanya komponen tambahan yaitu 3 dimensi, yaitu sumbu Z-nya. Oke. Misal saja ini 200 P3D. Hal ini berarti ukuran layarnya 200 x 200 sama seperti halnya 2 dimensi dengan mode proses 3 dimensi. Koordinat 2 dimensi berbeda dengan 3 dimensi. Hal ini karena terdapat penambahan satu sumbu. Ya, ini udah kita dijelaskan dalam teori. Oke, ini model P2 dimensi, ini P3 dimensi. Nah, dari gambar 6.1 dijelaskan bahwa layar pada processing adalah bidang 2 dimensi dengan ujung pojok kiri atas sebagai titik 00-nya. Ini juga sudah kita bahas. Sekarang pikirkan untuk menampilkan mode 3 dimensi dengan media 2 dimensi tersebut. Itu juga sudah kita bahas pada saat bicara tentang konsep 3 dimensi. Nah, kita langsung saja untuk memahami apa itu 3 dimensi, kemudian bagaimana dipraktekannya di dalam software processing. Nah, dengan bantuan buku ini, sintak-sintak yang akan digunakan dalam penulisan 3 dimensi atau penggambaran 3 dimensi. Pertama adanya box. Box ini untuk menggambarkan ya suatu box atau kubus lah kita sebutnya. Sphere ini untuk menggambarkan bola. Kemudian ada lagi komponen light untuk memberikan pencahayaan, rotate X untuk melakukan rotasi sumbu X, rotate Y, rotasi sumbu Y, rotate Z, rotasi sumbu Z. Kemudian nanti ini kan pembahasan initial minggu depan bicara tentang kamera, direction light, ambient light, tentang pencahayaan, tekstur dan sebagainya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 3 dimensi itu sendiri. Oke, ini secara teorinya saja. Kita bisa skip. Kita akan mulai coba mempraktekkan yang karena saya menggunakannya modul ini, kita coba yang ini aja. Oke. Baik, seperti biasa buka processingnya, kemudian kita mulai dengan void setup. Void setup ini adalah suatu fungsi di mana dia tidak akan berubah-ubah. Oke. Kita akan berikan size. Saya sukanya 500. P3D, pastikan diaktifkan. Nah, untuk P3D ini ada mungkin kendala dari laptop kalian atau komputer kalian, khususnya yang speknya masih ya belum up to date, artinya belum sebutannya belum kompatibel dengan 3 dimensinya. Ketika kita berbicara 2 dimensi, dia baik-baik saja. Begitu bicara 3 dimensi, mungkin akan ada keluhan. Pak, saya nggak bisa menggambarkan. Pak, ada error. Pak, tidak aktif. Nah, ini biasanya kendalanya adalah dari sisi drivernya. Pertama, bisa dicoba untuk update drivernya terlebih dahulu. Hal ini beberapa kali saya alami di kalangan mahasiswa itu mengeluh
laptopnya itu tidak kompatibel khususnya untuk yang grafiknya. Oke, kemudian bisa dipastikan dengan kalau kalian pengguna Windows DXDiag dengan printer DXDiag. DXDiag ini untuk mengetahui apakah laptop atau komputer kita ini kompatibel dengan yang namanya rendering 3 dimensi. Jadi kita bisa melakukan pengecekannya. Jadi sebelum saya skip dulu, saya jelaskan terlebih dahulu. Ini khususnya untuk orang yang atau beberapa yang komputernya itu memiliki kendala-kendala seperti ini. Direct T3 Association Enable. Oke. Nah, pastikan dia itu enable, AGP-nya juga sama. Ini terkait masalah grafisnya. Jadi silakan dilakukan pengujian, pengetesan. Kalau tidak bisa, boleh bisa dicoba terlebih dahulu update drivernya, khususnya driver untuk VGA-nya, oke, displaynya. Kalaupun memang masih tidak bisa, berarti memang itu menjadi suatu kendala keterbatasan dari fisik VGA-nya. Untuk hal seperti itu ya saya mohon maaf, tidak ada tips yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, sekilas itu saja bicara tentang permasalahan yang umum terjadi ketika bicara tentang 3 dimensi. Oke. Karena biasanya ketika pakai 2 dimensi processing baik-baik saja, begitu bermain 3 dimensi P3D-nya itu nggak berjalan. Oke, kita lanjut codingannya. Void draw, fungsi untuk mendraw. Yang pertama kita berikan background terlebih dahulu untuk backgroundnya. Misalnya 200, 100 dia nggak masalah. Ini kan pewarnaan sebetulnya. Kemudian stroke, ketebalan, pakainya 100 aja lah saya. Nah, inilah kita bicara tentang box. Nah, tadi yang perintah box di sini. Box nih, fungsi box. Kemudian kita berikan oke. Ketika kita kembali ke 2 dimensi, kita ingin membuat suatu kotak rectangle, kita membutuhkan 2 komponen, width dengan height. Ya, tentu saja di sana ada 4 karena butuh XY-nya. Nah, ketika penulisan box juga sebetulnya kita membutuhkan 3 komponen. 3 komponen artinya width, height dengan yang untuk Z-nya, tebalnya. Tetapi karena box itu berupa kubus itu kan apa ya? Semua sisi sama. Berarti ketika bicara tentang X, Y, Z itu nilainya sama. Nah, di sini bisa kita ketikkan satu nilai saja. Misal saya akan berikan box 100. Berarti ini panjangnya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z itu 100. Nah, dengan perintah seperti ini saja kita sudah bisa menggambarkan suatu bentuk box 3 dimensi. Kita coba jalankan. Oke. Perhatikan. Ini sebuah box. Oke, sebuah box. Oke, kalau misalnya terlalu kecil kita buat misalnya dia 300 kegedean, cobalah. Harusnya baik. Bisa saja. Oke, lebih besar. 300. Kenapa setengah? Karena kita mulainya dari titik 00. Maka untuk melakukan proses biar terlihat di tengah-tengah, kembali fungsi translate. Makanya fungsi transformation itu sangat-sangat penting sekali. Translate ini kita akan memindahkan terlebih dahulu ke titik di mana titik 00-nya itu kita pindahkan. Oke. Misalnya kita stroke di sini. Kita akan translatekan kemana titik 00-nya itu. Di titik tengah-tengahnya itu misalnya kalau saya punya 500, titik tengahnya 250,
Z-nya mau di tengah atau tidak. Kalau Z-nya mau di tengah, berarti kita tetap 0. Oke. Bagaimana kalau seperti itu? Oke, dia berada di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah. Tetapi kok sebuah kotak, karena Z-nya 0, kita nggak pernah tahu 0. Nah, untuk mengetahui dia itu kotak, tapi ini karena terlalu besar 300, kita buat 100 lagi aja. Ya, untuk 3 dimensi cukup lama. Nah, oke, seperti ini. 100 kotak. Nah, kita bisa mencobanya untuk melihat dia sebuah box dengan perintah rotasi. Sama seperti tadi, fungsi di sini di atas, kembali ke atas. Rotate X, rotate Y, rotate Z. Kita coba rotate X. Nilainya berapa? Rotate Y, kita nanti tanda kurung itu memberikan nilai. Oke. Kalau tidak diberikan nilai, bagaimana? Oke. Dibutuhkan suatu nilai rotate X itu berapa? Misalnya rotate X kali 0,05. Oke. Gimana kalau rotate Y? Nggak bisa juga. Oh, maaf, saya lupa. Mouse, maksudnya mouse X nilainya, dan ini mouse Y. Maksudnya apa? Kita biar sesuai dengan klik-klik dari mouse-nya itu sendiri. Oke. Nah, mengikuti proses perubahan sumbu X, sumbu Y. Dirotasi, diputar-putar. Oke, jadi seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita berikan nilai dia? Rotate X 10, rotate Y 20. Oke, seperti ini. Kalau kita buat manualnya 10. Kalau sama-sama 10. Oke, jadi seperti ini ke arah sini. Oke. Nah, ini kita udah melakukan praktek untuk 3 dimensi. Nah, dan sebetulnya udah langsung masuk juga ke transformasi 3 dimensinya. Oke. Nah, hal ini berlaku juga untuk sphere. Kita coba cek sphere. S P A maaf. S P sphere. Hasilnya apa? Oke, sphere. Seperti ini. Gimana kalau 50? Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya ini tadi mouse X yang ngikutin sesuai dengan mouse-nya, mouse Y. Wah, berubah, putar-putar. Oke, baik. Kalau mengikuti modul, maka selanjutnya kita akan coba untuk melakukan model perspektif. Oke.
Kita praktekkan saja langsung. Jadi perspektifnya seperti apa? Ini kalau sudah. Oke, mari kita coba praktekkan. Pertama, no fill. Kemudian berikan nilai float untuk FOV suatu nilai sama dengan P bagi 3.0. Kita coba. Kemudian float untuk kamera Z seperti nanti. Height bagi 2,0 karena float. Oke. Udah bicara tangan, masih ingat dengan fungsi-fungsinya. Bagi 2,0. Perspektif nilainya adalah FOV. Floatnya adalah width dibagi nilai float untuk height. Ini udah masukin rumus. Kamera Z 10.0, kamera Z oke. Jangan lupa ditranslatekan. Saya pakai 250 biar di tengah-tengah, 0. Dan lakukan rotasi X min P per 6. Kita ikuti dulu, baru kita akan bermain-main. Rotate Y P per 3. Apa yang akan dirotate adalah suatu box dengan ukurannya 200. Oke, kita jalankan, coba jalankan akan seperti apa hasilnya. Oke, jadi perspektif gambarnya seperti ini. Bagaimana jika kita rotate-nya itu tergantung dari mouse Y, apakah jalan? Oke. Gambar seperti ini awalnya. Waduh. Setiap perubahan-perubahan X-nya selalu diikuti dengan akhir seperti ini. Oke. Ya, baiklah. Kita berikan dia P. Jadi memberikan suatu nilai penilaian jadinya. Oke. Untuk melakukan proses perubahan. P per 6. Nah, perspektifnya seperti ini kalau diputar sebesar itu. Oke, baik. Kalau dari pedoman praktikum kita sudah menyelesaikan materinya. Dan bagi yang tertarik untuk terus mengembangkan keilmuannya di dunia grafika komputer, buku ini silakan, atau dari tadi saya katakan dari yang situs resminya processing.org juga sudah ada memberikan contoh-contoh project-project dan segala macam jenisnya. Bisa seperti ini. Oh ya, ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tadi praktekan. Artinya kalau box kita dari tadi kan box 200, artinya cube
Gimana kalau Pak saya ingin buat persegi panjang? Nah, ini di sini contohkan persegi panjang. Oke. Sebelum saya akhiri, saya sedikit dulu izinkan saya untuk memberikan contoh yang ini. Background bisa 0, ini hitam, jelas. Lalu translate untuk memindahkan 0, ini height per 2 biar ada di tengah-tengah, dan minus height per 4, ini seperempatnya. Untuk Z nya ini ya, nanti ada pertanyaan kenapa harus minus. Kemudian kita berikan box. Nah, ukurannya dia 60 untuk X nya, 80 untuk Y nya, 60 untuk Z nya. Oke, kemudian ditranslatekan. Width, 0, minus height per 2. Selalu yang perlu diingat adalah ini adalah X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Oke, itu yang perlu diingat. Kalau minus berarti menunjukkan nilai kebalikannya, ya kan? Berarti Z nilai min Z. Ini X positif, Y positif, seperti itu. Oke, kemudian kita box 60, 80. Oke, apa yang terjadi? Kita coba cek, lihat hasilnya kan seperti apa. Ada 2 buah objek. Yang pertama box yang di sini. Yang kedua sini. Nah, yang ingin ditunjukkan adalah dari gambar ini. Terlihat ya, ukurannya sama, 60, 80, 60. Box dengan ukuran sama, oke, dimensinya sama nih, X-nya 60, Y-nya 80, Z-nya 60. Tetapi begitu dilihat dari posisi yang berbeda, maka akan terlihat bahwa gambar yang pertama ini, gambar nomor 1 ini terlihat lebih besar dibandingkan yang kedua, padahal boxnya sama. Ini juga termasuk yang tadi, perspektif, tergantung kita melihatnya, sudut pandang kita melihatnya. Nah, kalau dari sisi kehidupan itu kita bisa mengambil apa pelajarannya. Objek yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu akan terlihat berbeda. Makanya kalau orang cerdas itu biasanya nggak berantem melihat suatu permasalahan, itu nggak berantem ketika ketemu orang lain beda pendapat dengan dia. Oh, mungkin yang dilihat sama bendanya, tapi dia menggunakan sudut pandang yang berbeda. Maka sebagai orang cerdas harusnya kita berusaha mencoba melihat dari sudut pandang dia. Oh iya, pantas dari sudut pandang dia akan terlihatnya seperti itu. Ngapain saya ngotot? Yang dibahas sama kan? Oke, jadi seperti itu. Oke, baik, itu saja. Dan untuk latihan kalian, ini latihan ya, saya sebenarnya nggak memberikan tugas. Kenapa? Karena kalian sendiri sebenarnya udah banyak tugas. Saya akan memberikan latihan saja, oke, tapi dikumpulin, ya. Karena kalau nggak dikumpulin, saya nggak tahu kalian ngerjain atau tidak. Yang seharusnya kan pada saat di kelas, ya itu kan keseharian kita di kelas. Jadi kalian bukan hanya sekedar nonton saja, tetapi kalian benar-benar membuktikannya, mempraktikkan, dan saya pun bisa melihatnya gitu loh. Tetapi karena kita menggunakan PJJ, jadi saya perlu bukti bahwa kalian itu belajar bukan hanya sekedar melihat, oke, menonton misalnya, tetapi benar-benar mempraktekannya, mencobanya, ngoprek lah ibaratnya seperti itu. Yaitu nih, buatlah sebuah objek tata surya dengan 9 planet dan 1 mataharinya. Ini gampang banget, 3 dimensi ya. Jadi kalian bisa susun satu kayak gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, terserah. Oke, 3 dimensi, objek 3 dimensi. Mau membuat yang model tengah-tengah berkeliling, atau mau yang 1 matahari berjejer seperti ini, silahkan.
Silakan, saya tidak membatasi kreativitas kalian akan seperti apa, tetapi pada intinya buatlah sebuah objek tata surya 9 planet. Walaupun sekarang udah 8 planet tapi nggak masalah. 9 planet dan satu mataharinya. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Matahari yang paling besar kan seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Ya ini sebenarnya tinggal kalian rubah. Nah, saya suka penasaran soalnya. Oh iya, spare kan nggak bisa pak. Wah, oke. Ini 50. Jangan. Ini yang 200-nya, yang gedenya. Ini yang 10. Kecil, kecilan. 50. Nah kan, satu matahari, satu kecil nih. Waduh, ini gede banget ya. Ini harusnya berarti ini 1000 gitu aja kan. Nah, ini ada planetnya nih, kecil banget nih. Wow, nanti ada lagi planet di sini. Sebenarnya kalian juga bisa bisa apa? Bisa bereksperimen lagi baratnya dengan memberikan misalnya ini fill 255 0 kan seperti apa. Nah kan warnanya kuning matahari pak, ya kan seperti itu. Jadi silakan bebas berkreativitas. Gunakan imajinasi kalian. Processing ini sebagai alat bantu untuk menampilkan hasil imajinasi kalian itu sendiri. Oke, baik, ditunggu ininya kerjaan kaliannya. Saya ingin mengetahui bagaimana kreativitas kalian seperti yang kalian sudah kerjakan di UTS kemarin. Saya sangat ini sekali, apresiasi sekali. Jadi gambar yang saya berikan itu dimodifikasi sedemikian rupa. Oke, bagus sekali. Baik, itu saja materi saya kali ini untuk prakteknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.